Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat berjumpa kembali pada video pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Usai penilaian akhir semester ganjil, saatnya kita belajar kembali pada term 3. Untuk pembahasannya, tonton terus videonya ya. Pada kesempatan kali ini, kita masih belajar di pelajaran ke-8, Mari Hidup Sederhana dan Ikhlas. Nah, kita akan melanjutkan pelajaran di minggu yang lalu ya. Jika di minggu lalu kita belajar makna hidup sederhana, nah kali ini kita akan belajar keuntungan hidup sederhana. Pada slide ini ditampilkan ayat dari Quran Surat Al-Isra ayat ke-27 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Menurut ayat 27 surat Al-Isra di atas, pemboros adalah saudara-saudara setan, sedangkan setan sangat ingkar kepada Allah. Berarti, orang yang suka boros atau orang yang berlebihan dalam menggunakan sesuatu adalah orang yang ingkar kepada Allah. Ingkar artinya tidak menuruti perintah Allah. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan umat Islam sangat berpengaruh dan pemimpin yang dicintai juga mengajarkan untuk hidup sederhana serta menghindari perilaku hidup mewah. Menurut suatu riwayat, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu tidur beralaskan tikar dari pelepah kurma. Dan ketika bangun dari tidurnya, ada bekas tikar di pipinya. Berdasarkan ayat tersebut, bahwa Allah telah memerintahkan hambanya untuk hidup sederhana dan hal ini juga dicontohkan oleh Rasul kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu kita juga harus mengikuti anjuran beliau. Selanjutnya, pada slide ini ditampilkan keuntungan hidup sederhana. Apa saja keuntungannya? Yang pertama, orang yang hidup sederhana berarti telah mengamalkan ajaran agama atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang tersebut mendapat pahala. Jadi, seseorang yang telah mengamalkan ajaran agama Allah kemudian menjauhi larangannya disebut amar ma'ruf nahi mungkar. Lalu yang kedua, orang yang hidup sederhana berarti telah mampu melawan godaan setan yang mendorong hidup boros. Tentunya teman-teman masih ingat kan ayat yang sebelumnya yang sudah kita pelajari? Di sana sudah tertulis dan dijelaskan bahwa perilaku hidup boros itu adalah temannya setan. Jadi, kalau kita bisa hidup hemat atau hidup dengan sederhana, maka kita bukan teman setan. Kemudian, yang ketiga, orang yang hidup sederhana biasanya rendah hati. Rendah hati adalah perilaku terpuji, bukan perilaku sombong atau angkuh. Kemudian, biasanya orang yang memiliki sikap rendah hati dan menjauhi perilaku sombong akan disenangi banyak orang. Lalu, yang keempat, orang yang hidup sederhana tidak akan ditimpa penyakit resah gelisah. Hidupnya akan selalu tenang sebab meyakini bahwa segala sesuatu yang dimiliki hanyalah titipan Allah. Dan tidak akan merasa gelisah ketika menjalani hidup di dunia. Lalu, yang terakhir, orang yang hidup sederhana tidak akan pernah mengambil harta milik orang lain. Mengapa demikian? Karena ia merasa hidupnya sudah tercukupi, jadi tidak perlu lagi mengambil hak orang lain.
Baik teman-teman, itu tadi video pembelajaran kita kali ini. Jika ada yang belum dimengerti atau belum dipahami, silahkan berkomentar di Google Classroom atau bertanya langsung saat kelas virtual. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.